Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke rekan-rekan sesama petani kau-kau, kita nikmati dulu suasana ini di area kebun. Ini bekas kebun lada ini, tapi sudah pada mati semua. Jadi ini adalah bekas kebun lada merica milik Ambe. Jadi suasananya ini kita nikmati dulu. Kalau kebun kau-kau tua kita di sebelah sana. Jadi kita lagi bikin asap di sini. Nikmati dulu suasananya. Nah, ini juga termasuk kebun kakao di dalam ini yang sudah umuran, tapi sudah tidak dirawat yang punya. Wah, anginnya lagi lari ke sini. Jadi dia berasap. Kita santai-santai lagi di sini. Jadi kebun kita ini di sebelahnya ini. Nah, itu gunung yang tinggi di sebelah. Di bawah kaki gunung itu, di bawah sini sebelah. Makanya dia banyak hama monyet karena rata-rata yang berkebun di sini sudah tidak dikerjakan. Sebenarnya itu kebun kau-kau tua kita posisinya di tengah, di atas dikelilingi kebun kau-kau juga, tapi orangnya sudah tidak mau kerjakan lagi, entah mengapa. Jadi makanya tinggal kita yang bertahan di sini. Jadi hampir setiap hari itu diserang hama monyet. Nah, kemudian di bawah sana itu danau matano, cuma tidak kelihatan karena dia warna putih lagi, mungkin penguapan. Kemudian asap api juga terlalu tebal ini. Jadi suasananya ini lain teman-teman. Kita nikmati dulu keadaan ini. Jadi rencananya ini sudah mau pulang dari kebun setelah beraktivitas. Jadi ini bekas kebun ladanya Ambe yang beberapa tahun yang lalu memang luar biasa hasilnya. Jadi tinggal tiang semua kebun ladanya. Sudah rata-rata mati karena memang juga tanahnya di sini. Ini kalau dia tidak hujan ini retak-retak ini tanahnya. Nah, sama di lokasi sebelah itu dekat tanaman kau-kau tua kita, dulunya saya menanam lada merica juga, namun tanahnya tanah transisi. Jadi perlu perawatan yang betul-betul maksimal. Sedangkan kita punya kesempatan untuk di kebun terbatas. Jadi makanya tanaman lada merica itu saya tinggalkan. Saya lebih fokus kepada tanaman kau-kau. Nah, di sebelah sana juga itu banyak tanaman kebun merica. Tapi rata-rata sudah berumput, bahkan sudah banyak juga yang mati di seberang gunung sana. Tapi ada juga yang masih tetap perawat kebun lada mericanya itu, hanya terlalu jauh jadi tidak kelihatan dia. Nah, ini danau matano di bawah, cuma tidak kelihatan karena dia berkabut warna putih. Jadi seperti ini kondisinya lokasi kebun kita di sebelah sana. Jadi pintu masuknya ke kebun kita itu kita jalan di bawah sana. Di pinggir itu
Terus lewat di pohon enau di sana itu ada sungai di bawah. Langsung ke atas itu sudah kebun kakao tua kita. Jadi kita dalam suasana yang lain ini, rekan-rekan sesama petani kakao dimanapun Anda berada. Saya cuma mau menginformasikan bahwa kalau saya posting biasa tentang tanaman kakao, sebenarnya itu saya tidak mahir. Tidak ada ilmu saya di medsos atau YouTube. Terkadang ada pertanyaan saya tidak tahu caranya jawab seperti apa. Jadi mohon dimaafkan saja kalau terkadang tidak terjawab pertanyaannya. Karena memang ilmu saya terbatas. Hanya saya berusaha berbagi bahwa kita itu di Indonesia, tanaman atau varietas yang ada di Indonesia, terutama di Sulawesi Selatan, di daerah saya ini di Kabupaten Luwu Timur, daerah Sorowako, alhamdulillah kalau jenis varietas kakao itu macam-macam. Kalau dulunya itu di tahun 80-an itu ada 3 jenis varietas. Yang pertama sekali saya kenal itu, yang pertama itu kakao lokal asli. Yang kedua kakao varietas hibrida. Dan yang ketiga itu kakao varietas proyek namanya. Itu. Tapi ilmu sekarang itu kalau lihat di medsos, rata-rata itu mau yang merah jenis kulitnya atau hijau atau dia berserat lain. Sebelum dilakukan penyambungan, mereka katakan lokal semua. Padahal nyatanya itu dari segi warna saja sudah beda. Apalagi kita mau ratakan lokal semua. Itu saya belum bisa menerimanya itu. Untuk pribadi saya, bukan berarti saya ahli juga, tapi berdasarkan pengalaman saya yang sudah cukup lama di tanaman kakao. Jadi dulu itu tanaman kakao yang pertama masuk ke Sulawesi itu, dia masuk di Sulawesi Tenggara, namanya daerah Batunong dan sekitarnya, atau Laha Baru, Laha Mate. Yang kedua itu di Sulawesi Selatan yang saya kenal itu di tahun 80-an itu di daerah Noling. Setelah itu dia menyebar. Kalau masalah penyambungan, sambung menyambung untuk pertama kali itu diadakan itu di daerah termasuk Luwu dulunya, tapi sekarang sudah dimekarkan, yaitu di daerah Luwu Timur, khususnya itu di daerah Mangkutana Woto. Jadi dilakukan pertama kali penyambungan di tahun 1996. Akhirnya berkembang terus sampai sekarang. Sampai sekarang itu sudah lain lagi ilmunya. Orang menyebut klon BB, MCC, dan S2 dan lain-lainnya. Itu perkembangannya sekarang itu. Jadi bukan berarti saya lebih ahli, tapi itu berdasarkan apa yang saya tahu. Jadi saya masih bertahan di 3 jenis varietas itu, yaitu kakao lokal asli, hibrida, dan proyek. Itu karena berdasarkan jenisnya itu ada yang warna merah, ada juga yang warna hijau, kemudian coraknya dan bentuknya bermacam-macam juga. Jadi bersyukur kita di Indonesia itu masih terjaga varietasnya. Bahkan di daerah saya ini, di daerah pinggir danau utamanya ini yang sudah jadi hutan ini masih coklat. Dulu semua ini di tahun 80-an ditanam itu, tapi sudah jadi hutan. Tapi tanaman kakaonya itu seandainya dia dibersihkan itu masih ada di dalam. Jadi dia masih hidup. Termasuk kebun saya sekarang, saya sudah alhamdulillah hari demi hari saya tetap merawatnya. Dan saya tidak akan mau
remajakan. Saya mau tahu sampai di mana umur tanaman kaukau itu. Jadi umur tanaman kaukau saya itu sudah kurang lebih 43 tahun. Sampai hari ini alhamdulillah masih hidup dan berbuah. Hanya dari segi pemupukan dan penyemprotan, itu tidak terjamin dia. Kalau masalah pangkasnya dengan pruningnya alhamdulillah. Tapi insya Allah ke depannya saya akan berpikir mungkin saya akan pupuk, tapi pupuk alami. Jadi bagaimana caranya nanti saya gunakan pupuk alami dengan penyemprotan yang alami saja. Karena pengalaman itu kalau pupuk kimia itu bisa sebenarnya merusak, khususnya pada tanaman kaukau. Jadi oke rekan-rekan, sekedar berbagi saja sambil santai-santai ini. Sekiranya ada kata-kata yang kurang berkenan atau berlebihan, mohon dimaafkan. Saya juga manusia biasa. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.